Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bunda Dwi Windarti dalam kelas parenting. Kita masih berbicara mengenai Stephen for Kids ya. Karena apa? Karena kita dapat mengenal karakter anak-anak kita sesuai dengan kekuatan serta kelemahannya, di mana kita dapat menghindari proses salah asuh terhadap anak kita. Selanjutnya, kita pun dapat mengarahkan anak-anak kita dalam proses belajar yang terbaiknya, dan kita pun dapat mengetahui bakat dan minatnya sesuai dengan potensi genetiknya. Bagaimana caranya? Kita akan simak dalam beberapa penjelasan berikut ini. Selanjutnya adalah konsep Stephen dalam pandangan Islam. Ada beberapa pemuka agama, salah satunya adalah di sini seorang ketua MUI. Beliau bernama Dr. Kiai Haji JJ Jainuddin yang memberikan potret insight-nya terhadap konsep Stephen yang membukanya menjadi 3 bagian, yaitu fitrah, sibgah, dan juga sakilah. Hal-hal ini telah tertuang dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dan juga Al-Baqarah ayat 138 dan Al-Isra ayat 82-84. Di sini dijelaskan bahwa fitrah itu sesungguhnya adalah sebuah proses positif tentang sifat dasar manusia. Garis bawahi sekali lagi, tentang sifat dasar manusia yang membutuhkan keterikatan dan hubungannya dengan Allah, yaitu sibgah. Sibgah ini adalah celupan Allah, atau mungkin bisa dibilang ini adalah keimanan dari hati seseorang yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian sakilanya ini adalah bagaimana cara manusia dalam menyikapi kegagalan serta kesuksesan dalam sebuah hidupnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang atau setiap manusia, setiap individu, semua akan bekerja, melakukan, kemudian berbuat berdasarkan kecenderungan, kebiasaan yang sudah terpola atau dimiliki oleh seseorang tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Dr. Kiai Haji JJ Jainuddin. Nah, selanjutnya hubungannya antara sidik jari dalam agama Islam juga dikatakan dalam surat Al-Qiyamah, yaitu ayat 3-5, dan disitu dikatakan mengenai ujung jari tangan dan kaki manusia. Jelas di sini ada korelasi antara kecenderungan antara bakat, minat manusia dan apa yang Allah ciptakan dari diri seseorang, yaitu otak dan hati. Itu yang dikatakan oleh Dr. Kiai Haji JJ Jainuddin juga. Sehingga di sini Islam tidak pernah mengingkari adanya kemampuan-kemampuan manusia dalam mengungkap rahasia-rahasia, di mana manusia banyak yang melakukan penelitian-penelitian sehingga ada ilmu-ilmu yang lahir dari apa yang Allah berikan. Nah, kemudian di sini salah satunya adalah Stephen. Insya Allah konsep Stephen ini adalah konsep yang bisa survive dan terus langgeng selama memang kita berpegangan kepada Al-Quran. Selanjutnya kita harus lebih mengetahui lagi, kita gali lagi dalam hubungan dengan anak-anak kita, sejauh mana kita mengenal anak-anak kita. Banyak orang tua yang merasa sudah paham dan mengenal anak-anak kita, namun yang terjadi adalah banyak sekali anak-anak kita atau anak di luar sana yang masih merasa tidak nyaman berada dengan orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Sehingga yang sering kita perhatikan atau sering kita lihat adalah anak-anak yang marah, anak-anak yang tidak sabaran, anak-anak yang tidak dapat mengontrol emosinya. Ini adalah merupakan salah satu contoh dampak di mana komunikasi atau gaya belajar yang tidak cocok dengan anak tersebut. Nah, disinilah Stephen hadir untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita semua agar kita dapat mengetahui di mana kita lebih mengenal anak-anak kita. Ada beberapa manfaat Stephen, salah satunya adalah kita dapat menghindari yang namanya stupid cost atau biaya buang-buang percuma dengan belajar yang tidak sesuai dengan apa yang kita minati, sehingga kita dapat menemukan peta jalan atau blueprint dalam diri kita, sehingga potensi diri sesuai dengan fitrah genetiknya dapat keluar dan muncul. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah cara tercepat menentukan profesi terbaik. Kira-kira anak kita bisa melakukan profesi yang terbaik seperti apa. Yang keempat, kita dapat mengetahui metode cara belajar yang paling efektif dengan anak kita.
sesuai dengan mesin kecerdasannya masing-masing. Yang kelima, kita dapat mengetahui pola komunikasi yang sesuai dengan cara kerja otak dominan kita. Yang keenam, mengetahui cara kalibrasi atau refreshing sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup daripada seseorang ya. Ini adalah beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh Stephen. Setiap anak adalah istimewa sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada anak yang tidak istimewa. Namun di sini kita dapat melihat kekuatan serta kelemahannya. Sama halnya seperti tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri kita, kalau kita memang menulis dengan tangan kiri kita adalah merupakan kelemahan kita dalam menulis. Kemudian tangan kanan kita adalah tangan yang merupakan tangan kekuatan kita dalam menulis. Sehingga apa-apa yang kita lakukan dapat digunakan dengan tangan kanan. Nah, kita harus mengetahui kekuatan serta kelemahan daripada anak kita. Apakah dia tangan kanan ataukah dia tangan kiri. Jangan pernah paksakan segala sesuatu saat anak kita menjadi kelemahannya. Namun berikanlah support yang paling baik pada saat kita menemukan kekuatan pada dirinya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya dalam konsep Stephen ini ada dua belahan otak antara kiri dan kanan. Dari setiap belahan ini ada dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah. Bagian atas itu disebut neokortek antara kiri dan kanan, kemudian yang di bawah itu namanya limbik kiri dan limbik kanan. Kemudian kita beri nama yang limbik kiri ini adalah sensing, yang neokortek kiri ini adalah thinking, kemudian neokortek kanan ini adalah intuiting, serta limbik kanan ini adalah feeling. Dan ada satu lagi bagian otak yaitu di tengah yang merupakan otak reptil di belakang, dia kecil dan dia menjadikan otak reptil yang kita beri nama adalah insting. Sehingga Stephen ini adalah merupakan sebuah singkatan. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Di mana sensing ini adalah otak yang memiliki ciri-ciri indrawi, motorik, kemudian memorable ya. Nah, ini adalah otak-otak untuk di mana kita menyimpan memori-memori kita, kemudian indrawi kita. Nah, bagi otak yang thinking ini neokortek kiri atau otak bagian atas kiri atas ya. Ini adalah otak analitik, analisis atau logika. Logical atau logika, kemudian otak yang pandai, kemudian otak yang mana juga neokortek kanan yang biasa kita sebut sebagai intuiting. Ini adalah merupakan otak kreatif, imajinatif, serta konseptual. Dan juga bagi otak yang limbik kanan atau feeling, ini adalah otak di mana yang didahulukan ini adalah rasa, emosional. Sehingga untuk yang di belakang, di bagian tengah itu otak reptil atau otak insting yang kita beri nama insting. Ini adalah otak di mana dia memiliki naluri yang tajam, kemudian di mana responsifnya juga cepat, sehingga menjadikannya adalah otak yang serba bisa. Seseorang yang memiliki mesin kecerdasan sensing atau pada limbik kiri, ini adalah seseorang yang sangat energik ya, dan dia ini adalah yang menggunakan kekuatan indrawi, di mana kita semua dapat melihat bahwa dia ini adalah seorang peniru serta pengingat yang baik. Jadi hati-hati, jaga anak kita jangan sampai mendapatkan lingkungan yang kurang baik karena dia dapat meniru segala sesuatunya. Dia ramah namun memang dia kurang percaya diri, sehingga sebetulnya dia senang tampil ke depan, sehingga kita perlu mensupport anak tersebut untuk mau tampil ke depan. Namun jangan pernah sekali-kali kita mengkritisinya di depan banyak orang, karena sebetulnya itu akan membuat mogok dia untuk tampil kembali ya. Jadi silakan kalau anak kita memiliki ciri-ciri seperti sensing ini, maka perlakukanlah dia seperti layaknya sensing. Bagi anak yang memiliki mesin kecerdasan thinking, ini adalah anak yang sangat cerdas dan juga mandiri. Anak ini dapat diberikan tanggung jawab sehingga cara belajar yang efektif ini adalah hening tanpa adanya gangguan. Dari kecil anak thinking ini pasti akan terlihatnya sangat istimewa, maka jangan segan-segan berilah penghargaan kepada anak tersebut sehingga akan menambahkan semangat kepada anaknya ya. Jangan nasihati atau mengomeli anak thinking karena dia akan menampik dengan segala macam alasannya. Jadi kalau anak kecil yang banyak alasan lain sebagainya, mungkin saja dia termasuk dalam kategori anak yang memiliki mesin kecerdasan thinking. Bagi anak yang memiliki mesin kecerdasan intuiting, neokortek kanan, maka anak ini akan memiliki beberapa sifat yaitu usil,
namun dia adalah anak yang kreatif dan dia adalah anak yang senang berimajinasi. Dan kadang anak intuiting ini memang tidak mudah untuk kita atur karena dia tidak menyukai aturan dan dia memang memiliki keinginan yang bebas. Sehingga kalau kita menyuruhnya belajar di satu tempat, dia tidak akan mengikutinya karena menurut dia proses belajar itu bisa di mana saja. Jadi berikanlah ruang kebebasan kepada anak intuiting untuk belajar dan memahami segala sesuatunya. Bagaimana dengan anak feeling yang memiliki mesin kecerdasan pada limbik kanan di bagian bawah ya. Nah, anak yang memiliki mesin kecerdasan feeling ini adalah tipe anak yang penuh empati, perasa, namun dia senang mengobrol. Maka biarkanlah dia bergaul banyak-banyak sejak dia kecil ya, untuk mengasah kecerdasannya dalam hal leadership atau memimpin. Bagaimana cara belajar anak feeling ini? Cara belajarnya adalah dengan cara yang berkelompok sehingga tidak bisa kita pisahkan sendiri seperti mesin kecerdasan yang lain. Jadi anak feeling ini harus berkelompok, harus bersama-sama, harus ada temannya ya. Sehingga anak feeling ini cenderungnya lebih santai ya, namun sering nunda-nunda hal-hal penting. Sehingga para orang tua wajib mengetahui anaknya ada di posisi yang mana. Apabila dia memang anak yang feeling, maka kita harus memberikan nasihat dengan penuh kelembutan. Itulah anak feeling. Untuk selanjutnya kita masuk kepada mesin kecerdasan insting, di mana anak insting ini adalah pada posisinya adalah pada otak reptil atau yang di tengah, dan dia ini adalah tipikal anak yang serba bisa, namun dia memang sangat meledak-ledak karena dia responsif dalam suatu keadaan. Tapi hal ini tidak akan berlangsung lama, jadi tombol on off-nya lebih cepat dan hanya bersifatnya spontan saja. Namun meski begitu, anak insting ini pencinta damai dan juga ketenangan dan cenderung menghindari dirinya dari konflik-konflik. Jadi sebetulnya anak insting ini serba bisa, dia anak yang simple, sehingga kita tidak usah memarahinya, langsung saja to the point apa yang perlu kita katakan kepada anak tersebut. Nah, cara belajarnya bagaimana? Bisa dengan cara nonton TV, mendengarkan musik, sambil ini, sambil itu, bisa mengerjakan hal lain. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak insting. Itulah ciri-ciri daripada 5 belahan otak pada manusia yang dinamakan mesin kecerdasan. Setiap manusia itu fitrahnya adalah istimewa dan pastinya berbeda-beda, sehingga kita perlu kenal di manakah posisi mesin kecerdasan anak-anak kita, sehingga kita tidak salah asuh, kemudian tidak salah didik, dan juga dapat memberikan komunikasi terbaik dengan mereka semua, sehingga perbaiki semua kesalahan, stop biaya duga-duga, dan juga bantu diri kita, anak kita semuanya untuk lebih mengenal kepada jati dirinya, sehingga mereka mengetahui blueprintnya sejak dini. Untuk itu, kita semua dapat menggali atau mentes anak kita melalui Steven yang bisa menghubungi kepada promotornya, yaitu saya, Bunda Dwi Windarti, atau promotor-promotor lainnya. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.